Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa saham yang dimana teman-teman di channel Telegram kita request. Jadi di sini mereka ingin saya bantu untuk analisa secara teknikal dan juga di sini saya ingin mencoba membahas beberapa saham yang mungkin juga bisa teman-teman jadikan referensi untuk pengambilan keputusan kepada teman-teman semua untuk trading dalam beberapa hari ke depan. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja. Untuk pertama-tama, kita akan membahas indeks kita dulu, teman-teman. Seperti biasa, kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup tetap melemah dengan minus 0,33%, close di level harga 6591, teman-teman. Yang dimana secara major trend juga yang seperti kita sampaikan, trend IHSG kita masih sideways, belum kemana-mana. Dalam arti kata, dia seperti istirahat ketika dia sangat signifikan up-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus perhatikan aja area-area yang mungkin indeks kita akan tuju. Minimal dia akan ke 6530 atau secara uh, psikologinya kemungkinan besar dia akan menuju area supportnya kembali atau neckline-nya di level harga 6491, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga indeks kita. Dan ketika indeks kita seperti ini, lebih baik teman-teman jangan terlalu agresif untuk masuk ke market. Perhatikan aja, watchlist aja saham-saham yang ingin teman-teman masuk. Dan kalau bisa dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, lebih baik kita menggunakan sistem buy on weakness, teman-teman. Jadi jangan terlalu agresif, perhatikan saham-saham yang sedang berada di level area-area supportnya gitu. Jadi untuk pertama-tama kita akan membahas langsung saham MTEK, teman-teman. Nah, untuk saham MTEK sendiri, teman-teman dapat lihat juga di perdagangan hari ini dia tetap ditutup melemah di level minus 2,11% di level harga 1855, teman-teman. Dan teman-teman dapat lihat di perdagangan beberapa hari yang lalu, MTEK ini juga ditutup dengan penurunan yang sangat signifikan, teman-teman. Bahkan teman-teman dapat lihat dia sampai ARB sekali, dua kali, dan sampai tiga kali, teman-teman. Dia sampai ARB bisa kurang lebih tiga kali. Dan sekarang ada sesuatu yang menarik di saham MTEK ini. Teman-teman dapat lihat di sini, dia telah memasuki area demand zone-nya, teman-teman. Dia memasuki area demand zone-nya, dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan kapan momentum yang tepat untuk masuk di saham MTEK ini, teman-teman dapat manfaatkan momentum ini untuk rebound-nya, teman-teman. Ingat, untuk rebound-nya bukan untuk follow the trend-nya atau reverse-nya dari bearish yang sangat signifikan ini ke bullish, bukan. Jadi ini adalah momentum yang teman-teman dapat manfaatkan untuk teman-teman ambil kesempatan untuk rebound sementaranya, teman-teman. Jadi misalnya pada perdagangan open market besok teman-teman langsung masuk. Yang penting perhatikan area stop loss-nya. Jadi kurang lebih stop loss-nya hampir 5%. Kita langsung letakkan. Nah, stop loss-nya di level harga 17.55, kurang lebih sekitar 5%. Untuk TP1-nya teman-teman letakkan minimal 1:1 pun bisa, atau 1:1,5 juga bisa, teman-teman. Jadi untuk area TP-nya kurang lebih di area 2000, teman-teman. Di area 2000. Jadi teman-teman untuk saham MTEK sendiri teman-teman bisa manfaatkan untuk rebound-nya. Kenapa? Dia sedang memasuki area demand zone-nya. Walaupun area demand zone-nya ini tidak fresh lagi, tetapi besar kemungkinan pada perdagangan besok hari dia setidaknya ada reaksi atau bisa jadi dikatakan seperti rebound sementara gitu, teman-teman. Tapi apabila dia di breakout area ini, lebih baik teman-teman out dulu atau cut loss dulu. Lakukan pembatasan risiko, kita tunggu di area-area selanjutnya untuk pergerakan saham MT ini gitu, teman-teman. Jadi untuk MTEK sendiri, teman-teman dapat perhatikan area ini dan manfaatkan untuk rebound sementaranya gitu. Yang penting jaga-jaga dengan stop loss. Oke, selanjutnya ada saham Buka. Kita akan mengulas kembali saham Buka, teman-teman. Untuk saham Buka sendiri, teman-teman dapat lihat pada video sebelumnya saya juga sudah analisakan. Kita coba membentuk channel bearish trend line-nya ini, yang dimana apabila dia terus melakukan penurunan, besar kemungkinan dia akan berada di level 230, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan menuju ke situ. Dan secara structure marketnya selalu membuat lower low dan lower high-nya. Dia belum membentuk suatu high baru, yang dimana structure marketnya masih secara rapi membentuk trend bearish, teman-teman. Tapi teman-teman dapat lihat di sini dia membentuk swing yang dimana itu menjadi suatu key level yang penting apabila dia membreakout area 350, teman-teman. Apabila dia membreakout area 350, besar kemungkinan dia akan lanjut turun. Maka dia akan membuat lower low barunya gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan aja 350.
Jadi tetap kita bicara seobjektif mungkin, menganalisa seobjektif mungkin. Apabila dia close di bawah 350 di perdagangan besok, besar kemungkinan dia akan menuju area channel trendline berikutnya. Tetapi apabila dia tetap bertahan di area di atas 350, secara psikologi ada kesempatan dia untuk reverse teman-teman. Bahkan apabila dia dapat membreakout area channel trendline-nya, itu menjadi suatu momentum atau suatu signal yang positif untuk kita bisa entry kembali di saham Bukalapak ini, teman-teman. Jadi kalau secara momentum, teman-teman jangan masuk dulu. Perhatikan dulu secara structure marketnya. Apabila secara structure marketnya sudah terbentuk atau dia beberapa hari ke depan dapat bertahan di atas level 350, kita dapat mencoba menganalisa kembali atau mengulas ulang dan berharap dia dapat membreakout area channel trendline-nya untuk kita bisa mencoba masuk di saham Bukalapak ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sangkut di atas atau membuat watchlist untuk saham Bukalapak ini, wait and see dulu. Wait and see dulu, perhatikan dulu pergerakannya dan teman-teman bisa masukkan ke watchlist gitu. Jadi kita akan pantau juga untuk saham Bukalapak ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin kita sama-sama memantau saham ini, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan update saham Bukalapak ini, teman-teman. Oke, itu untuk Bukalapak. Selanjutnya saham Tekim. Nah, untuk Tekim ini juga teman-teman dapat lihat di area supply zone-nya ini dia tidak dapat membreakout. Beberapa kali dia retest 1, 2, 3, 4, 5, bahkan kurang lebih 4-5 kali dia retest mencoba membreakout area supply zone-nya, tetapi dia belum mampu. Dan sekarang teman-teman dapat lihat dalam 3 hari perdagangan dia turun sangat signifikan, teman-teman. Teman-teman dapat lihat dari area ini dia turunnya itu kurang lebih sudah hampir 12%. Hampir 12%. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ini, teman-teman dapat perhatikan juga dia telah membreakout area yang telah kita tandakan. Besar kemungkinan dia akan menuju area ini. Jadi tadi juga di channel Telegram kita juga menanyakan untuk area yang bagus untuk masuk di saham Tekim ini, teman-teman dapat perhatikan area level 6.700, teman-teman. Ya, kita tandain. Nah, teman-teman dapat perhatikan area level 6.700 itu adalah area yang penting untuk saham TKIM ini. Jadi area 6.650 sampai 6.700 teman-teman dapat perhatikan apabila dia masuk ke area itu, teman-teman dapat buyback kembali saham TKIM ini. Nah, jadi dengan kondisi yang sekarang teman-teman jangan coba-coba masuk dulu, perhatikan dulu apabila dia memasuki area demand zone ini, teman-teman dapat masuk untuk saham TKIM ini, teman-teman. Gitu. Oke, kita coba tandai dulu di sini. Bentar ya. Demand zone-nya kita tandain. Nah, ini adalah area yang baik untuk masuk saham TKIM, teman-teman. Oke, itu aja untuk TKIM. Selanjutnya kita membahas saham BBHI. Kita akan mereview ulang untuk saham BBHI, teman-teman. Nah, teman-teman dapat lihat yang dimana saya katakan apabila dia mampu bertahan di atas 6.050, teman-teman dapat masuk. Tetapi teman-teman dapat lihat juga di layar ini, di video ini, dia belum mampu bertahan di atas level 6.050, teman-teman. Dan itu juga secara psikologi kita melihat saham ini belum mampu membuat swing low-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya tadi ketika masuk di atas 6.050, ketika di sesi close perdagangan dia tutup di bawah 6.050, sebenarnya lebih baik teman-teman keluar dulu begitu. Tetapi teman-teman dapat lihat apabila teman-teman belum sempat keluar, perhatikan area demand zone-nya ini. Kenapa dia baru sekali di retest? Besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini dia tetap ada reaksi di area 5575 sampai 5400, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan area itu. Di situ teman-teman bisa coba average down kembali. Tetapi apabila di area itu dia pun breakout area itu, teman-teman lebih baik keluar dulu, cut loss dulu, lakukan pembatasan resiko, teman-teman, untuk saham BBH ini. Yang penting besok teman-teman perhatikan apabila dia tidak mampu bertahan di atas 6050, lebih baik teman-teman keluar dulu. Dan juga perhatikan area demand zone-nya nih. Apabila dia tidak mampu bertahan, apabila dia turun di level harga 5275, close breakout, teman-teman keluar dulu. Jangan coba-coba saham ini, teman-teman. Sangat berisiko. Gitu. Memang secara structure market dia uptrend, tetapi jangan sampai teman-teman sangkut di atas. Sangat berisiko. Lebih baik kita cut loss dulu, lakukan pembatasan risiko, kita buyback kembali dia di bawah, teman-teman. Gitu. Jadi itu aja untuk ulasan saham BBHI. Selanjutnya kita membahas saham BEPS. Nah, untuk saham BEPS sendiri teman-teman juga dapat lihat secara structure market dia sangat uptrend, dia naik sangat signifikan dan di sini dia koreksi
teman-teman dapat lihat dia memasuki area supportnya di sini. Ini adalah area support atau bisa dikatakan juga area demand, di mana teman-teman dapat lakukan pembelian ketika dia memasuki area ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasuki saham BEPS ini, teman-teman dapat perhatikan juga sebenarnya saham ini juga mempunyai volatility yang sangat tinggi, yang dimana kalau kita taruh stop loss-nya di bawah demand zone ini kurang lebih 16%, sangat besar. Teman-teman apabila masuk di saham BEPS ini mencoba memaksa masuk, teman-teman perhatikan area badan candle yang ini, teman-teman, yang ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan cukup stop loss-nya di bawah itu. Kurang lebih 6%, gitu. Kurang lebih 6%, perhatikan stop loss-nya di level harga 4.110, gitu. Atau misalnya teman-teman rasa masih besar kemungkinan ketika dia memasuki area demand zone dia sanggup naik, teman-teman ini bisa masuk bertahap. Bisa masuk bertahap. Tetapi ada baiknya juga teman-teman perhatikan level ini. 4530, teman-teman. Itu adalah untuk membentukkan swingnya gitu. Jadi apabila di perdagangan besok teman-teman perhatikan dia close di atas 4530, teman-teman dapat perhatikan secara swing dia jadi, teman-teman dapat masuk juga gitu. Tetapi ketika teman-teman ingin mencoba spekulasi di saham ini, teman-teman bisa lakukan, yang penting perhatikan stop loss-nya di bawah badan ini aja, hammer ini aja teman-teman gitu. Kurang lebih di sekitar 4190 sampai 4180 gitu. Karena volatility-nya sangat tinggi. Jadi gunakan dana yang terukur untuk saham BEPS ini teman-teman. Perhatikan level harga 4530. Itu adalah area yang dia breakout, tandanya swingnya jadi. Gitu. Jadi teman-teman perhatikan untuk saham BEPS ini key levelnya adalah 4530, yang dimana ketika dia membreakout area itu tandanya swing low-nya jadi, dan teman-teman dapat ikut untuk follow the trend-nya gitu. Secara structure market dia oke. Secara structure market dia oke, dia selalu membuat higher high dan higher low, dan dia belum membuat lower low baru gitu. Dia belum mampu membuat lower low baru. Jadi key levelnya itu di level harga 4000 sampai 3770, teman-teman. Jadi apabila dia close atau breakout di bawah 3770, berarti dia telah membuat lower low baru. Berarti trend bullish dia telah selesai, besar kemungkinan dia akan reverse dari bullish ke bearishnya gitu. Jadi untuk BEPS mungkin itu aja, teman-teman dapat perhatikan key levelnya untuk masuk atau melihat swing low-nya jadi di level harga 4530, teman-teman. Oke, itu untuk BEPS. Selanjutnya ada saham Toba. Kita ke review kembali saham Toba. Teman-teman dapat lihat saham ini sudah naik sangat signifikan. Jadi bagi teman-teman yang tadi mencoba masuk di saham ini, mungkin teman-teman sudah running profit sekitar 14 sampai 15%, teman-teman, gitu. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan masuk di atas area atas ini, nah, ini yang sangat berisiko. Kenapa? Tandanya teman-teman besar kemungkinan beli di pucuk. Itu sangat berisiko, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang beli di bawah, selamat, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop. Tetapi bagi teman-teman yang membeli di atas-atas ini, teman-teman perhatikan di perdagangan besok. Takutnya apabila besok dia ditutup minus, dia akan turun ke bawah, teman-teman. Sangat berisiko. Jadi teman-teman dapat lihat dia naik sangat signifikan, dan besar kemungkinan ketika dia koreksi, dia juga akan koreksi sangat signifikan. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai salah masuk. Kenapa? Ketika teman-teman salah masuk, teman-teman bisa sakut di pucuk, teman-teman. Sangat berisiko gitu. Tapi bagi teman-teman yang masuk di area bawah, teman-teman dapat hold sahamnya gitu. Jaga-jaga dengan trailing stop. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak akan masuk di saham yang seperti ini. Lebih baik saya tunggu di 12.10. Apabila dia tidak masuk ke area itu, dia tetap lanjut naik, ya sudah, kita tinggalkan, kita coba cari opportunity di saham-saham yang lain, teman-teman. Gitu. Itu untuk saham Toba. Selanjutnya akan saya bahas saham BABP, teman-teman. Nah, untuk saham BABP ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang menarik? Saya hapus dulu gambar-gambar saya. Ada sesuatu yang menarik, teman-teman dapat lihat. Di sini teman-teman dapat lihat, di sini dia bullish, di sini dia bearish secara sangat signifikan. Tetapi ada yang menarik bagi perhatian saya, teman-teman. Teman-teman dapat lihat ini di level 150, yang dimana ketika dia telah membuat di level harga 150, bentar ya, kita adjust dulu, sorry. Nah, 149 itu adalah dia terakhir membuat bottomnya, teman-teman. Yang dimana setelah dia membuat level 149, dia tidak membuat lower low baru. Gitu. Dia tidak membuat lower low baru. Teman-teman dapat perhatikan saham BABP ini. Teman-teman dapat perhatikan
apabila dia masih mampu bertahan di atas level 149, teman-teman dapat mencoba spekulasi masuk, tetapi ingat, gunakan dana yang terukur, teman-teman. Gunakan dana yang terukur. Kenapa? Volatility-nya cukup gede untuk sampai BP nih. Jadi bahkan untuk stop loss-nya sendiri, kita bilanglah di 146, kurang lebih 10%. Jadi gunakan dana yang terukur untuk saham BABP ini. Jadi stop loss-nya itu kurang lebih 10% dari harga dia close pada saat ini, teman-teman. Jadi untuk saham BABP ini secara teknikal memang dia bearish, tetapi ada sesuatu yang menarik yang dimana besar kemungkinan dia akan membuat rebound sementara, gitu. Teman-teman juga perhatikan untuk saham-saham yang lapis 3 atau bahkan saham gorengan, teman-teman dapat lihat juga broker summary-nya, ada tidak beberapa pihak yang sedang mengakumulasi saham ini. Jadi bagi teman-teman yang suka sistem bandarmologi, teman-teman dapat coba tarik broker summary-nya dari tanggal 12 Januari. Teman-teman coba tarik sahamnya, broker summary-nya dari 12 Januari sampai tanggal sekarang, teman-teman, sampai tanggal 19. Coba lihat di situ ada tidak yang sedang mengakumulasi, dan lihat harga average-nya. Apabila saham ini turun mendekati harga-harga average-nya, teman-teman bisa coba spekulasi di saham BABP ini. Kenapa? Mungkin kemungkinan besar rebound-nya bisa naik yang lumayan. Tetapi kembali juga risk to reward-nya pun sangat besar juga, teman-teman. Stop loss-nya kurang lebih teman-teman dapat lihat juga tadi dari harga close ini 10% gitu. Jadi misalnya besok dia dikasih kesempatan masuk ke level harga 155 gitu atau 160, teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulasi. Ingat teman-teman ya, spekulasi masuk di saham ini bisa dimanfaatkan. Tapi kembali teman-teman lihat broker summary-nya, ada nggak yang sedang mengakumulasi saham ini secara pelan-pelan gitu. Jadi itu untuk saham BABP. Selanjutnya saham Cepin, teman-teman. Kita membahas duo ayam. Nah, teman-teman dapat lihat di ulasan saya untuk saham mingguan yang kita dapat tradingkan, saya juga tetap merekomendasikan saham Cepin ini, teman-teman. Saya tetap merekomendasikan saham Cepin ini, yang dimana teman-teman dapat lihat beberapa hari perdagangan minggu lalu, dia masih meretest area supportnya, yang dimana dia telah membreakout, dan itu sangat bagus, yang seperti saya katakan di video sebelumnya. Dan benar saja teman-teman dapat lihat, kita sudah running profit, teman-teman. Kita sudah running profit dari harga entry kita kurang lebih sekitar 4%. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham ini, teman-teman dapat BEP kan stop loss-nya di harga entry kita untuk jaga-jaga trailing stop-nya gitu. Apabila dia berbalik harga, besar kemungkinan dia akan menuju area TP kita. Jadi bagi teman-teman yang punya saham Cepin ini, selamat. Tetapi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham ini, jangan dulu. Sangat berisiko, sahamnya udah jalan, teman-teman. Sangat berisiko. Nah, untuk JPFA, teman-teman dapat lihat nih. Untuk JPFA sendiri dia sedikit lebih lambat bergerak daripada Cepin, teman-teman. Yang dimana di perdagangan kemarin dia sempat dibuang barangnya, dia sempat diturunkan ke bawah, yang dimana dia belum mampu membreakout area channel trend line-nya. Dan di sini dia membreakout, teman-teman. Di sini dia membreakout. Tetapi ingat, jangan masuk dulu untuk saham ini. Teman-teman perhatikan di level harga 1.800. Perhatikan dia di level harga 1.800. Kalau seandainya dia mampu membreakout area itu, teman-teman dapat masuk dengan sistem buy on breakout. Tetapi kalau seandainya teman-teman tidak ingin agresif dulu karena melihat kondisi indeks kita yang masih kurang baik, teman-teman lihat dia membreakout area 1.800, lihat dulu dia meretest area itu, teman-teman. Ketika dia breakout area 1.800, pastikan dia retest. Apabila dia mampu bertahan di atas level harga 1.800, teman-teman dapat masuk di saham JPFA ini. Jadi bagi teman-teman ingin masuk ke JPFA ini, teman-teman dapat watchlist-kan apabila dia mampu membreakout area itu dan mencoba retest dan mampu bertahan, teman-teman dapat masuk di saham JPFA ini. Gitu, teman-teman. Oke, itu aja untuk saham JPFA, dan mungkin ini aja saham-saham yang saya bahas kali ini di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan juga bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman trading dalam beberapa hari ke depan juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin saya bantu analisakan secara teknikal, teman-teman dapat komentar di bawah, atau juga teman-teman dapat gabung di channel Telegram kita. Di situ kita dapat sharing-sharing, di situ kita dapat berdiskusi, dan juga kita di situ dapat belajar sama-sama, teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.